Terus ditanyain, siapa yang bawa kamu ke sini? Terus dia ketawa. Dia sambil ngomong gini sambil geleng-geleng. Kamu kepo deh. Malam ini gue cerita horor, Vin. Cerita horor apa tuh, Jen? Ini katanya ceritanya di Guna-Guna. Kita sebutin narasumbernya Tasya ya, karena dia mau disamarin. Tasya ini kejadian horor pas Tasya masih kelas 5 SD. Tasya ini dulu tinggal letaknya tempat tinggal dia ini di tengah-tengah kota lah. Tempat tinggal dia ini dijadikan juga tempat usaha dia. Usaha mamanya. Mamanya ini buka usaha salon. Nah, dia tuh di rumah itu dia tinggal berempat sama adiknya. Mamanya, dia juga anak pertama dari 3 bersaudara. Papanya ada, cuman papanya itu kerja di luar kota, jadi pulangnya seminggu sekali. Nah, karena tempat tinggal sekaligus tempat usahanya ini di pinggir jalan, namanya juga buka usaha kan, itu di ruko gitu, banyak. Kan di pinggir jalan. Sorry gue motong. Kalau boleh tahu, nama salonnya apa? Salonnya tuh salon, dia juga nggak nyebutin nama salonnya apa, tapi intinya untuk yang kayak untuk perempuan gitu. Kan di pinggir jalan, di seberangnya otomatis ada ruko lagi. Benar. Nah, berjalannya waktu selama dia menjalankan hidup itu baik-baik aja. Tapi berjalannya waktu ada tuh salon baru di seberang toko salon dia. Semenjak ada salon itu mulai tuh kejadian aneh. Yang awal yang ngerasain itu Tasya sendiri. Tasya itu waktu pas tidur malam, pada saat itu dia masih tidur bareng adik dia. Nah, adik dia yang nomor 3 itu paling kecil kan, jadi tidurlah bertiga. Dia tuh sambil rep-repan, tidur kayak nengok sebelah kiri gitu, mau pindah posisi ke sebelah kanan. Pas dia mau pindah ke sebelah kanan, dia ngeliat ada perempuan kebaya warna merah. Nah, di pikiran dia mungkin ini pelanggan mamanya kali ya. Karena biasanya mama Tasya ini suka ngerias orang gitu. Ngerias pengantin. Ngerias pengantin. Biasanya subuh gitu. Tapi kok perempuan ini melotot gitu sambil ngeliat si Tasya itu pakai baju warna kebaya warna merah. Cantik tapi jadi nggak mikir terlalu panjang, kata dia dia siapa. Tapi pas dia udah nggak peduli kan, akhirnya dia lanjut tidur. Pas bangun tidur dia mikir, lah kalau itu emang pelanggan mamanya ataupun orang yang mau ngerias, nggak mungkin dong di dalam kamarnya Tasya. Benar. Nah, dia belum berani tuh ngomong sama mamanya. Akhirnya di sekolah, pulang sekolah dia baru berani ngomong sama mamanya. Terus mamanya kayak yang, masa sih kak gitu. Terus besoknya itu dia mau berangkat sekolah lagi dong, bangun pagi kayak biasa lah aktivitas anak kelas 5 SD. Pas dia keluar ke rumahnya itu ada tanah kuburan. Dia mikirnya nih, tanah apa nih, kok banyak banget ya. Terus dibilang lah ke mamanya, ada tanah. Kata mamanya, nanti mama beresin, kamu berangkat sekolah. Gitu. Berarti mamanya ini nggak percaya hal mistis atau semacamnya? Iya, belum percaya hal itu. Jadi kayak nggak digubris sama sekali kan. Terus pas mamanya nggak bersihin sih, mamanya tuh nyuruh tantenya untuk bersihin. Dan pas dia pulang sekolah, kan kelas 5 SD tuh pulang ke sekolah biasanya nggak langsung pulang ya, ngelakuin ekskul dulu. Terus tiba-tiba pas dia lagi ekskul, tantenya nyamperin ke sekolahan, kak pulang, kenapa, pulang dulu yuk gitu. Ternyata mamanya kesurupan. Dan dipikirnya tuh kesurupannya kayak yang hal biasa gitu loh, mungkin yang namanya juga, oh ya itu bangunan salon dia tuh termasuk udah bangun lama ya, jadi mereka juga mikirnya oh ya mungkin penunggu sana gitu, jadi nggak diambil pusing. Terus udah mulai membaik, udah sadar lah ya mamanya, pas malamnya kesurupan lagi.
Itu udah kayak aktivitas dia tiap hari lah, dan itu berjalan selama sebulan. Tiap hari, nggak kenal waktu. Kadang pagi, siang, sore, malam tuh mamanya kesurupan. Dan mereka sekeluarga, keluarga Tasya ini ya itu kiriman. Udah mulai nggak make sense saja dari tanah kuburan kan. Terus ya sering kesurupan terus, dan yang masuk itu juga nggak cuma satu sosok aja gitu. Kadang suara laki-laki, suara kuntilanak. Tapi yang sering masuk itu namanya Putri. Dia selalu kalau ditanya, nama kamu siapa? Mamanya selalu kesurupan sambil ngomong, aku Putri gitu. Dan sosok ini tuh pengen bawa mamanya Tasya. Dia bilang dia pengen keluarganya Tasya ini hancur gitu, nggak bahagia. Berarti Putri ini yang ditemui oleh si Caca Oh, waktu pertama kali. oh, bukan. Mungkin ya kali, tapi nanti ya ceritanya. Tapi bukan. Nah, banyak yang bilang juga, nah pas di selama kesurupan itu, mereka ngiranya itu tuh gara-gara kiriman dari orang di seberang, Ya, salon seberang salon itu, baru. salon baru yang di seberang itu. Tapi mereka nggak langsung ngambil keputusan gitu aja. Mereka masih mikir positif. Terus berjalannya waktu, Tasya itu keluarga Tasya tuh masih belum ada yang kayak bergerak manggil orang pinter atau ustadz tuh nggak ada. Cuman tetap aja jalan hidupin seperti biasanya. Terus Tasya itu ini kedua kalinya Tasya akhirnya nemuin sosok lagi. Dia malam-malam kebelet pipis tuh. Terus pas dia lagi jalan ke toilet, keluar dari kamarnya, dia mau ke toilet, tiba-tiba ada sosok hitam gede banget sambil kayak manggil Tasya gitu. Terus Tasya kayak nyoba mau lihat tapi nggak berani. Dia jadi Takut. ngeliatnya pakai ekor mata dia tuh loh. Dia sambil kayak mastiin itu siapa ya. Nah Tasya melihat sendiri kalau itu sosok hitam tinggi gede. Dan rumornya kalau setiap ada orang yang ngirim guna-guna, itu pasti ngundang makhluk-makhluk yang lain Iya, benar. buat nunjukin gitu. Dan lusa kemudian sepupu Tasya ini minap. Sepupu Tasya nggak tahu tuh kejadian yang dialami keluarganya Tasya. Namanya Agam. Itu kan kakak sepupu dia cowok ya. Dia juga, oh ya, rumah Tasya sekaligus usahanya ini tingkat ya, ada tangga gitu. Si Agam juga sama nih kejadian ke Tasya, ke toilet malam-malam, ke pipis lah biasa. Pas dia lagi jalan, di tangga itu ada kuntilanak lagi ketawa. Hihihi gitu. Kayak charper gitu loh, kayak nunjukin ke Agam gitu. Gue lo ada di sini gitu. Terus reaksi Agam gimana? Agam itu langsung kayak nge-freeze, diem, matiin aja kayak ini shock apa? Sih. Iya, jujur pasti kayak dia yang dirasain tuh itu. Terus akhirnya yang Agam juga sama kayak Tasya, dia ceritanya siang, besok siangnya. Dia udah ngerasa ngedong aneh nih, udah ngerasa aneh, dan sering banget mama Tasya ini kesurupan. Akhirnya keluarga Tasya memutuskan buat panggil orang pintar. Dan itu intinya pas dipanggil orang pintar itu udah puncak-puncaknya. Soalnya sosok si nama Putri ini, hantu nama Putri ini pengen ambil jiwa atau badan mamanya gitulah. Gue juga nggak paham. Pokoknya mau ngambil mamanya Tasya. Terus dibawa lah. Pokoknya itu sampai seharian dari pagi sampai malam tuh mamanya kesurupan. Dan si orang pintar tuh ngomong, pokoknya udah ada kata-kata closer gitulah buat keluarga Tasya. Ya ini kalian tinggal ikhlas aja gitu. Dan jelas dong Tasya dan keluarganya nggak terima. Bener. Dan nggak ikhlas, kayak yang masa ya sih mau diambil sama sosok yang nggak jelas gini gitu kan. Dia si Tasya atau ayahnya atau suaminya si istrinya ini ngomong nggak kalau ayo dong jangan nyerah gitu? Ngomong, pokoknya berusaha buat nyadarin mamanya gitu, suruh istighfar mah segala macem. Dan Tasya pun begitu. Nah Tasya dan adik-adiknya ini disuruh minum tempat tantenya dulu biar nggak nyaksiin mamanya diobatin lah. Dan untuk sesi mediasi dan ngobatin mamanya, Tasya pun nggak tahu ceritanya gimana ya. Tapi dari cerita dari keluarga mamanya bilang kalau itu tuh mamanya
dilentangin di tengah-tengah ruangan gitu, tidur di kasur lantai dan dikelilingin gitu loh sama keluarga besar sama sekaligus orang pintar itu. Dan ya itu orang pintar tuh berusaha buat mamanya ini selamat. Buat ngeluarin lah si Iya. yang ada di dalam tubuhnya Iya, mamanya ini. betul, sosok si Putri ini. Pokoknya sosok Putri ini tetap kekeh, dia pengen bawa mamanya Tasya ini. Cuman kata orang pintar itu, kamu nggak ada hak buat ngambil dia, gitu kan. Terus ditanyain, siapa yang bawa kamu ke sini? Terus dia ketawa. Dia sambil ngomong gini, sambil geleng-geleng. Kamu kepo deh. Kayak, ya orang pintar itu kan kayak langsung, pokoknya tetap ngeras juga dong. Dia ngeras, orang pintar juga tetap ngeras pokoknya. Akhirnya karena dia tetap keras, akhirnya dipaksa lah dia tuh untuk keluar. Dan sosok itu kayak dimasukin ke dalam botol gitu. Langsung dibuang ke sungai. Detik itu juga disuruh ya anak buahnya si orang pintar ini lah buat buang si Putri ini ke sungai. Terus dugaan keluarga Tasya sih itu kiriman dari orang di seberang salon itu ya. Salon baru itu. Ternyata bukan Vin. Dari mana tuh, Jen? Ternyata dari partner kerja mamanya. Aduh. Yang pernah kerja di salon mamanya, guys. Apakah dia iri atau? Mungkin iri. Untuk sebabnya untuk itu sendiri tuh dia belum tahu. Dan Motovin yang roh sosok Putri itu dalam botol dibuang ke kali. 2 hari kemudian ada kecelakaan beruntun di dekat sungai itu. Karena sungai itu di atasnya jalan raya. Dan itu tuh korbannya 7 cowok. Itu korbannya cowok semua, Vin. Gak ada cewek. Itu posisi cowok itu lagi liburan lah. Bawa mobil rombongan gitu. Dan yang lebih kagetnya lagi, dikasih tahu lah ya siapa partner kerjanya, disebutin namanya, ciri-cirinya, dan Tasya dan mamanya dan semuanya pada ngeh kalau emang orang itu. Sebulan kemudian orang itu datang lagi ke salon. Mau ngapain? Ya mungkin dia mau mastiin lah kok baik-baik aja ya gitu. Kalau ketahuan sih menurut gue malu ya. Iya. Harusnya dia nggak menunjukkan mukanya lagi. Iya, tapi kan mungkin si pelaku ini juga nggak tahu kalau misalnya orang keluarganya Tasya ini tahu gitu loh. Dan mereka tuh langsung kayak yang tetap welcome aja, tapi tetap jaga jarak. Setelah kejadian itu, keluarganya Tasya sekaligus intinya terutama mamanya ya, jadi lebih memperkuat agamanya lah, rajin ibadah gitu. Ya intinya cerita ini serem lah. Berarti saat si arwah itu dibuang ya ke bawah sungai, ya. Berarti itu membahayakan jiwa orang atau raga orang. Iya betul. Karena kan dari awal dia pengen ngambil Mama Tasya kan, tapi nggak bisa. Kenapa dia buangnya di bawah sungai? Kenapa nggak di laut yang lebih luas dan tidak membahayakan orang lain? Mungkin karena jaraknya jauh kali ya. Dan gue juga kurang tahu kenapa ditaruh sungai gitu. Karena lebih baik emang harusnya dibuang. Ya dibuang biasanya sih kalau orang pintar dibuang pakai jimat. Iya. Atau hal semacamnya. Iya. Sedih sih sebenarnya dari 7 korban itu akhirnya habis gitu aja. Kasian sih. Iya. Merinding juga sih denger ceritanya dari lo sih, Jan. Ada hal menarik lagi nggak di episode selanjutnya? Pastinya ada dong, Vin. Kita tungguin aja ya di episode selanjutnya. See you.